Halo guys, welcome back to my YouTube channel Wahyu Taufikur Rahman. Oke, hari ini gue excited banget dan happy banget gitu ya. Jadi di depan gue ini adalah salah satu barang yang gue pengen beli dari beberapa waktu lalu dan alhamdulillah sekarang capaian gitu loh buat gue milikin barang ini. Jadi ini adalah ROG Ally yang warna putih, bukan Ally X tapi yang versi pertama gitu ya. Dan ya, karena sekarang harganya sudah turun drastis, alhamdulillah gue bisa dapetin si ROG Ally ini. Jadi di video kali ini gue bakal unboxing ROG Ally dan kita coba review singkat dan kenapa gue milih si ROG Ally ini dibandingkan device konsol yang lainnya. Oke, kita langsung unboxing aja. Oke. Udah terlepas, jadi kita langsung lihat aja di sini di spesifikasinya. Mungkin teman-teman udah sering ngeliat video unboxing ROG Ally di udah 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, di 2024 akhir ini ya kita coba unboxing lagi si ROG Ally ini. Nih di sini ada serinya untuk ROG Ally. Di sini ada layarnya 7 inci Full HD. Dan 120 Hz ya. Ini CPU-nya AMD Z1 Extreme, storage-nya di 512 GB, SSD tentu saja. Terus di sini ada apa lagi? RAM, LPDDR5 16 GB on board. Ada WiFi, USB Type-C, OS-nya Windows 11 Home dan lain-lainnya. Oke. Gue udah gak sabar untuk unboxing si ROG Ally ini. Oke, kita langsung buka aja untuk si ROG Ally ini untuk untuk pertama kalinya ya. Ini udah gue buka dan moment of truth, first time kita unboxing ROG Ally. Tara, wah. Oke, jadi seperti yang sudah teman-teman lihat di depan kita, udah kelihatan nih device-nya ROG Ally Z1 Extreme. Dan gue coba satu persatu. Jadi di bagian kotak depannya ini ada docking harusnya ya. Jadi ini adalah docking si ROG Ally-nya. Jadi buat teman-teman yang mau jadiin si ROG Ally-nya standby gitu ya di meja kerja, ini adalah docking. Kita coba buka dulu ya. Wah, oke, keren. Kita sampingkan boxnya. Sini sebenarnya docking biasa banget ya, bahannya kayak kardus keras gitu, tapi ada brandingnya di sini ROG. Jadi nanti si Ally-nya nyangkut di sini. Ini kita taruh dulu. Dan ini adalah menu utama kita ya. Jadi ini kita angkat si ROG Ally-nya. Oke, seperti ini. Ada petunjuk ini buat ngecas. Dan juga di sini tombol powernya ya. Kita langsung buka aja. Di belakangnya ada barcode, kayaknya quick start guide, jadi teman-teman bisa scan barcode-nya. Nah, ini dia menu utamanya. Tapi sebelum ke situ kita coba buka dulu kelengkapan lainnya ada apa aja. Di sini ada satu kotak. Oke, ini apa isinya? Gua nggak tahu. Kita coba lihat. Oke, ini adalah buku panduan ya. Ini buku panduan, terus di sini ada kartu garansi. Tuh, ini adalah buku panduannya. Ada penjelasannya, ini tombol apa, jadi kita kesampingkan aja. Terus ada satu kotak lagi di sini dan ini harusnya sih charging ya. Ya, betul. Jadi ini adalah chargernya. Chargernya ini di 65 watt. Ya, jadi charging 65 watt. Kita taruh aja, tentu saja Type-C. Dan sudah habis di kotaknya, udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi kelengkapannya hanya docking, kabel charger, quick start guide, dan kartu garansi. Oke, ini dia menu utama kita. Kita langsung buka aja untuk si plastiknya ini. Gimana cara bukanya? Oke, kayak gini. Oke, jadi ini udah kebuka si ROG Ally-nya. Di sini ya plastiknya ada semacam siluet gitu ya, tapi nggak perlu kayaknya, nggak perlu kita lihat. Dan oh my god, ganteng guys. Ini kayak dream come true ya, mungkin lebay tapi ya
boy will always be boy. Jadi ini salah satu handheld yang gue idam-idamkan gitu. Jadi tahun lalu sempat megang ini di Asusnya langsung nyobain. Ya itu pertama kali dan terakhir kali sebelum ini gue megang Ally sih, itu di Bogor waktu itu gue masih inget gue nyobain Ally di sana. Oke, jadi kita coba lihat dulu. Ini di depannya di sini LCD-nya ada tulisan ROG di sini. Layarnya ini 7 inch IPS dan 120 Hz, masih Full HD juga. Buat apa 2K di gaming skill ini ya kan? Monitor aja masih Full HD nih, 24 inch. Ini udah cukup banget. Terus di bagian kirinya di sini ada mesh speaker kanan kiri. Ini ada analog kiri, analog kanan, D-pad. Ini XYAB. Tombolnya kayak gini ya suaranya. Oke, ini D-padnya. Analognya lumayan enak. Dan di bagian atasnya sini ada L1, L2, R1, R1, R2 ya, udah lupa banget, udah lama nggak main game. Dan jadi lupa gitu mana R1 mana L1. Ini R1, R2, L1, L2 gitu ya. Dan di sini ada 2 buah exhaust buat fan. Jadi fannya si Ali ini tuh ada 2. Terus di sini ada headphone jack. Ini ada slot micro SD yang jadi sumber masalah di Ally. Jadi banyak micro SD-nya yang leleh gitu ya, rusak. Ini ada port buat tancepin eksternal GPU ataupun eksternal VGA ke si Ally ini, tapi dockingnya itu lumayan mahal, bisa kebeli NMAX mungkinnya di 25 juta. Terus di sini ada Type-C buat charging dan portnya hanya 1 ya, jadi nggak ada 2. Ini ada tombol volume up, volume down. Sini ada lampu indikator charging sama ini apa? Ini berarti sedang digunakan gitu ya, ada LED indikator. Dan di sini ada tombol power yang merangkap juga sebagai fingerprint. Oke, itu aja di bagian atasnya. Ini feel L2-nya, L1, L1-nya, L2-nya. Jadi kayak gitu ya. Untuk analognya seperti ini. Terus di bagian depannya ini ada tombol juga. Nah ini buat kita ke gaming. Terus ini ada menu. Ini juga ada shortcut di kanan kiri. Nanti kita coba. Oke, di bagian bawahnya polosan aja. Cuman ada serial number-nya doang. Terus bagian kirinya ini ada aksen yang lumayan ganteng ya. Ini ada logo ROG. Di bagian kanan juga sama. Dan di belakangnya kita dapat 2 tombol tambahan. Ini di sini M2, M1 untuk kita bisa setting ya makronya. Nah ini ada exhaust, ada intake ya, bukan exhaust. Jadi exhaustnya di atas ini, intake-nya dari belakang sini ada 2. Ini keren banget cuttingnya, logo ROG, dan ini ada tulisan Asus Console Gaming. Kita lepas aja ya. Wah susah guys lepasnya, nanti aja deh kita lepasnya. Terus di sini ada modelnya. Dan si Ally ini tuh kita ada 6 buah baut ya buat kita buka backdoornya ini. Kalau misalkan kita mau upgrade SSD atau ya upgrade SSD aja sih yang memungkinkan di sini, karena device ini tidak memungkinkan kita untuk upgrade RAM ya. Jadi yang kita bisa lakukan hanya upgrade SSD, dan mungkin kalau mau nge-mod baterai udah ada yang jual gitu ya di baterainya, modnya itu tuh di 84 WH kalau nggak salah, karena bawaannya ini kan cuma 40 WH ya. Oke, kita langsung hidupin aja. Kita tekan si tombol powernya. Apakah dia ada baterainya? Oke, berarti kayaknya tekan dan tahan. Oke, masih hidup, berarti habis baterai. Kita harus charging dulu ya. Oke, kita coba cas dulu si Ally-nya, atau kita hidupkan sambil ngecas. Oke, ini kita udah sambil colok, dan di sini ada indikator dia sedang kecas ya. Kita coba hidupin. Hidupinnya harusnya tekan dan tahan ya. Oke, wah. Oke, sorry banget kalau gue terlalu excited, tapi bener-bener gue happy sih malam ini. Jadi kita akhirnya kesampaian punya handheld gaming sekaligus jadi PC. Jadi nanti gue ceritain si ROG Ally ini tuh buat apa ya. Ini lagi booting, di sini ada LED RGB di 2 analognya kanan kiri, dan harusnya di belakangnya juga. Nah dia, oh di belakang ini tuh ada LED-nya harusnya, tapi di sini hanya pantulan ini aja, motif aja. Sini lagi booting untuk pertama kalinya, ada tulisan Republic of Gamers. Oke, ada suaranya. Ini kita coba sambil cas ya.
nggak apa-apa. Oke, masih booting, kita tunggu aja. Kita coba sambil nunggu, kita coba taruh si dockingnya ini ya. Dia kayak gimana sih naruhnya? Kayak gini kah? Oh, terbalik kayaknya. Jadi di bagian belakangnya itu ya. Oke, jadi kayak gini ya penampakannya kalau kita pakai docking bawaannya. Nih, main oke. Jadi kita bisa standingin si Ally-nya ini. Ini masih booting, jadi kayak Windows biasa. Ini ada setup just a moment, jadi kita tunggu aja. Masih setting, ini dockingnya kita kesampingin dulu aja. Oke. Ada suara khas di Windows ya, khas Windows. Ini kita setup dulu pakai English. Sambil setup, gue mau ngeliatin LCD-nya apakah aman atau amit-amit ada di pixel kayak monitor Xiaomi yang sebelumnya gue beli ya. Aman sih, nggak ada di pixel, nggak ada white spot. Nanti kita coba di website biar lebih pasti. Ini kita pilih region, tentu saja pilihnya Indonesia. Tentu saja LCD-nya touchscreen ya untuk si device yang kayak gini. Ini kita pakai US aja untuk pilihan keyboardnya. Ini nanti aja kita skip. Nanti kita bakal pakai konekin ke keyboard mechanical si Keychron ini. Nah, di sini ada WiFi. Ini kita coba konekin dulu. Tapi WiFi-nya masih belum ada. Jadi gue coba konekin dulu ya. Muti Etra underscore, oke bener harusnya. Oke, udah connect ke WiFi. Kita lanjut untuk proses setupnya. Ini kayak setting Windows biasa sih guys, cuman karena ini masih baru, jadi kita harus setting-setting dan nanti kita masukin account Microsoft ya. Masih checking for update, jadi nanti mungkin videonya bakal kita skip. Oke, sambil checking update, jadi bisa kelihatan kalau kita mengoperasikan analog kiri. Kalau kita mengoperasikan analog kanan ya, ini sebelah kanan kita, ini tuh jadi touchpad ya, tuh. Jadi ya jadi kayak mouse. Kalau kanan kiri ini nggak ada. Kalau analog kiri nggak bereaksi, tapi ini analog kanan, jadi touchpad. Kita sambil tes dia nggak drifting, nggak drift. Oke, lumayan lama, masih belum beres, tapi mau gimana lagi, kita harus nunggu. Dan ini juga depend on kecepatan WiFi teman-teman ya. Jadi mungkin ini WiFi-nya agak lambat dan perlu waktu yang lumayan lama.
Sambil ngupdate mungkin kita coba sekilas ngelihat build quality-nya. Sebenarnya kalau kata orang ini tuh build quality-nya nggak terlalu bagus ya, cuman kalau gue megangnya ini oke sih, nggak yang jelek-jelek banget gitu ya. Gue belum pernah megang Steam Deck juga. Dan sambil cerita mungkin, jadi sebelumnya gue galau antara ngambil Advance X-Play atau ROG Ally ini gitu ya. Setelah baca-baca, banyak yang komen bahwa X-Play itu tuh build quality-nya lumayan jelek gitu ya. Jadi dibanding ROG Ally itu kualitasnya di bawahnya lah ya. Oke, tadi udah checking for update dan dia nge-reboot lagi. Kita coba tunggu lagi sampai dia hidup. Oke, ini udah masuk ke setup berikutnya. Kita save aja. Lama juga anjot. Oke, ada update lagi. Jadi kita harus tunggu akhirnya ke tulisan welcome ya di sini. Harusnya sih kalau udah ada tulisan welcome gini udah beres lah ya, ini yang terakhir. Nah, ini dia tampilannya. Ini udah di tampilan lock screen. Kita coba fingerprintnya langsung. Login. Hai. Hai juga. Dan akhirnya selesai untuk setup pertama kali. Ini ada
kita buat discover tips, tapi kita nggak usah, kita exit aja. Dan ini tampilan utama saat pertama kali kita selesai set si ROG Ally ya. Jadi ini udah kayak Windows biasa, tampilannya nggak ada yang spesial di sini, nggak ada yang perlu kita bahas. Tapi mungkin kita langsung lihat aja untuk beberapa tombol di sini ya. Nah ini bakal masuk ke Armoury Crate. Jadi ini salah satu softwarenya si ROG buat dia bisa ngebaca ataupun kita mau setting game ya. Ini ada di sini semuanya. Nah, jadi nanti bakal connect juga ke Steam dan Xbox ya. Untuk akun Steam nanti kita bakal coba login, tapi nggak bakal di video ini. Jadi di video ini kita coba unboxing aja, dan mungkin gue mau sharing kenapa pilih ROG Ally gitu ya. Jadi di awal gue sempat bingung ya antara ROG Ally atau Advance X-Play gitu ya. Dan ada salah satu kandidat lagi, Lenovo Legion Go. Cuman Legion Go over budget, jadi kita blacklist, dan yang masuk budget adalah ROG Ally dan Advance X-Play. Jadi yang membedakan hanya beberapa part aja gitu ya. Jadi si Advance X-Play dia punya 2 port Type-C atas sama bawah, tapi si ROG Ally ini hanya 1 port. Terus dari sisi SSD-nya dia bentukannya Advance X-Play itu tuh yang panjang ya, yang 2280, tapi kalau yang si Ally ini SSD pendek, harganya lebih mahal. Jadi untuk upgrade SSD bakal lebih mahal di si Ally ini. Terus untuk RAM-nya sendiri, speed RAM-nya lebih cepat si Advance X-Play sedikit ya dari si ROG Ally ini. Tapi secara performance ya nggak beda jauh sih. Udah banyak reviewer yang nge-review untuk perbandingannya lah ya. Nah, terus kenapa gue memutuskan ambil si Asus ROG Ally ini? Yang pertama dari sisi garansinya ya. Garansinya ini di 2 tahun, sedangkan Advance X-Play itu di 1 tahun. Terus dari service centernya Asus udah mendunia lah ya. Sedangkan Advance dia ya lokal, dan kabarnya after salesnya tidak sebagus Asus gitu ya. Dan nanti kalau misalkan sudah lama, sudah nggak garansi, spare partnya mungkin bakal susah, karena si Advance X-Play itu tuh replikatnya dari handheld mini PC lainnya di China sana. Dan hal yang paling gue yakin milih Ally adalah ini tadi ya, softwarenya. Jadi softwarenya Asus ini tuh udah matang, sedangkan Advance banyak banget yang ngeluhin bahwa softwarenya nggak jelas gitu ya, dan nggak update juga. Bahkan di akhir-akhir ini gue sering ngeliat si Advance itu tuh blue screen ya, karena update Windows. Oke, itu tadi sih pertimbangan kenapa gue ngambil Asus ROG Ally ini. Nah, untuk harga sendiri, si Advance X-Play itu tuh kemarin sempat flash sale, di harga barunya bisa ada yang nyampe dapet di 5,6 juta. Tapi kemarin gue beli juga ngambil second di Tokopedia, itu tuh harganya 6,1, dan dapat potongan pada akhirnya di 5,4 juta. Tapi waktu gue check out dibatalkan sama sistem Tokopedia, dan setelah itu gue ngeliat ada ROG Ally baru ini yang gue beli. Itu tuh di harga 7,4 juta, dan setelah potong-potong voucher itu di 6,5 juta. Jadi gue beli Ally ini tuh dengan harga 6,5 juta dapat baru gitu ya. Sedangkan kalau milih Advance ya barunya susah, nggak ada gitu ya, nunggu 12 juga belum tentu ada. Gua chat admin Advance-nya juga kemungkinan bakal masuknya di tahun depan. Jadi nggak pasti gitu ya. Dan daripada ngambil second dengan selisih yang nggak terlalu banyak, gue memutuskan untuk ngambil si ROG Ally kondisinya baru di harga 6,5 juta gitu ya. Ini udah paling best option banget menurut gue, dan harganya worth it banget untuk gue ngambil si ROG Ally ini. Oke, mungkin kita coba bahas sedikit untuk si ROG Ally saat kondisi utuhan ya. Jadi di sini untuk SSD-nya sendiri dari 512 GB ini ada tersisa di 417 GB. Jadi untuk install game mungkin hanya cukup beberapa. Terus kita coba lihat Task Manager. Nah, di Task Manager di sini bisa kelihatan untuk performance si CPU-nya sendiri saat idle ini di 2%. RAM-nya sendiri udah kemakan di 37% ya. Jadi ini kenapa RAM-nya hanya 12 GB, karena VRAM-nya di-sharing ke GPU-nya ya untuk pakai si internal VGA-nya ini. Sehingga ini nggak bakal full kebaca di 16 GB gitu ya, walaupun sebenarnya RAM-nya ini tuh di 16 GB, tapi di-share ke VRAM-nya tersebut. Terus di sini SSD ini tentu saja nggak jalan, dan di sini ada GPU-nya
ini pakai AMD Radeon, jadi prosesornya Z1 Extreme. Nah ini untuk GPU-nya, utilisasinya ini masih idle dan masih kosongan banget. Jadi nextnya gue bakal install beberapa aplikasi, mungkin yang pasti Chrome ya. Chrome kita bakal install di sini karena gue beli ini tujuan utamanya adalah untuk kerja ya. Jadi selama ini gue kerja pakai laptop dan gue coba bikin setup seperti yang kalian lihat gitu ya, ada keyboard, ada monitor, ada speaker, ada mouse. Nah ini tuh dicolok ke laptop gitu ya, jadi videonya ada di video sebelumnya. Dan laptopnya itu tuh laptop kantor, kita mau coba ganti si laptop tersebut pakai si ROG Ally ini. Jadi nanti bakal gue konekin ke docking, tapi sementara sebelum dockingnya ada, nanti kita bakal pakai ini USB hub. Di sini udah ada HDMI, ada buat ngecas juga, ini support 100 watt, nanti kita bakal coba. Dan ya nanti bakal gue update bikin video terpisah saat setup ROG Ally-nya udah jadi gitu ya. Jadi seperti itu kenapa gue memilih ROG Ally dan atau mini handheld PC ini gitu ya. Oke, sekian dulu untuk video unboxing kita. Next video kita bakal coba share untuk setup minimalis pakai si ROG Ally ini ya. Nanti waktu DeX-nya udah jadi, setupnya udah rapih, gue bakal sharing lagi di next video. Thank you teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan video ini mencerahkan untuk teman-teman yang galau mau ngambil mini PC Advan X-Play atau ROG Ally gitu ya. Ya gue sharing sedikit aja dan sekaligus berbagi juga experience untuk unboxing salah satu barang yang diidam-idamkan. Dan oke, mungkin segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe video ini. Thank you teman-teman. Semoga bisa kebeli handheld yang diidam-idamkan juga ya.